Hai Studymates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study, Nana. Nah, hari ini kita akan belajar materi penggunaan huruf miring pada penulisan huruf, pemahaman dan bacaan nulis untuk persiapan SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, yuk kita perkenalan dulu. Studymates, perkenalkan, aku Kak Nana dari Universitas Airlangga, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Aku pernah meraih medali emas dalam Olimpiade Bahasa Indonesia dan telah menerbitkan beberapa buku dan juga novel. Serta saat ini aku sedang aktif sebagai content writer. Nah, perkenalannya udah dulu ya. Sekarang yuk kita lihat apa aja yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan membahas huruf miring sebagai penulisan judul, huruf miring sebagai penulisan ungkapan bahasa asing, dan huruf miring sebagai penegasan huruf dan bagian kata. Yuk kita belajar bareng. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul jurnal, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, karya ilmiah, atau daftar pustaka. Nah, di sini aku ada beberapa contoh nih. 1. Khair sedang membaca buku Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zezia Zioviana Zabriskie. Nah, pada judul buku ini, yaitu Semua Ikan di Langit, itu ditulis dengan huruf miring. 2. Adik sangat ingin membeli majalah Bobo. Bobo ini merupakan nama majalah sehingga harus ditulis dengan huruf miring. 3. Chair Abdul 2009, Sintaksis Bahasa Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta. Sintaksis Bahasa Indonesia ini merupakan judul buku yang dikutip dalam daftar pustaka, sehingga harus ditulis dengan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya, 1. Nama ilmiah jamur adalah fungi. Kata fungi ini merupakan ungkapan dalam bahasa asing, sehingga harus ditulis dalam huruf miring. 2. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutta Soma yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Di sini terdapat catatan yang perlu kita perhatikan, yaitu bagian yang akan ditulis atau dicetak miring dalam mesin tik atau naskah tulis tangan akan ditandai dengan garis bawah. Nama diri seperti nama orang, lembaga yang dalam bahasa daerah atau bahasa asing itu tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, contohnya 1. Wacirawit Ruangwiwat. Wacirawit Ruangwiwat ini merupakan nama orang dalam bahasa asing atau bahasa Thailand, sehingga tidak perlu ditulis dalam huruf miring. 2. World Health Organization yang merupakan nama lembaga dalam bahasa asing, sehingga tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, 1. Dia bukan meminta, tetapi menerima. Kata me pada awalan meminta dan menerima ditulis dengan huruf miring karena bertujuan untuk menegaskan huruf. 2. Penggunaan di dalam kata. Di rumah harus menggunakan spasi. Kata di ini ditulis dalam huruf miring karena juga bermaksud untuk menegaskan bagian kata dalam kata di rumah. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman, yuk kita bahas latihan soal. Jadi, aku akan ada 3 model latihan soal, yaitu soal pilihan ganda, soal isian singkat, dan juga soal model 2 kolom. Soal yang pertama, bacalah teks di bawah ini dengan teliti. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT siap mendukung terwujudnya Smart and Green City sebagai konsep yang diusung untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. Teknologi dari perencanaan untuk ibu kota baru bisa disiapkan untuk teknologi lingkungan seperti kebutuhan air dan energi listrik. Bagaimana perbagaian benar untuk frasa bercetak tebal tersebut? Frasa yang bercetak tebal adalah Smart and Green City. Smart and Green City sendiri merupakan sebuah nama konsep, sehingga tidak perlu ditulis dengan huruf miring, meskipun kalimat tersebut menggunakan bahasa asing. Smart and Green City adalah kombinasi kata dalam bahasa Inggris yang sekarang itu sudah cukup umum digunakan dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu ditulis dalam huruf miring. Oleh karena itu, tulisan yang tepat adalah D, ditulis biasa tanpa huruf miring. Nah, ini adalah detail pembahasan yang bisa kalian pause terlebih dahulu. Soal yang kedua. Jadi, ini adalah soal pilihan 2 kolom. Kalian bisa membaca masing-masing pernyataan yang terdapat dalam tabel terlebih dahulu, kemudian tentukan apakah penggunaan huruf miring dalam tiap pernyataan tersebut sudah benar atau salah. Pernyataan pertama. Berdasarkan laporan yang diterbitkan dalam Journal of Fisheries Science, Indonesia tercatat sebagai salah satu eksportir ikan terbesar di dunia, terutama untuk komoditas seperti tuna, udang, dan ikan kerapu.
Nah, pada pernyataan ini, penggunaan huruf miringnya tuh terdapat pada nama jurnal yang dikutip. Jadi, ini benar ya. Pernyataan yang kedua, selain itu, penelitian yang dipublikasikan dalam Aquaculture Economics and Management menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor ikan Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas produk, penerapan teknologi pengolahan yang tepat, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Nah, pada pernyataan ini, Aquaculture Economics and Management ini tuh merupakan nama jurnal. Jadi, seharusnya ditulis dengan huruf miring. Pernyataan kedua ini, penggunaan huruf miringnya salah ya. Pernyataan yang terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan kebijakan Blue Economy yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan dan memperhatikan keberlanjutan dan konservasi sumber daya laut. Kata Blue Economy ini tuh merupakan ungkapan atau istilah bahasa asing, atau juga merupakan ungkapan khusus yang mengenai suatu bidang studi, sehingga seharusnya tuh ditulis dengan huruf miring. Jadi pernyataan ketiga ini, penulisan huruf miringnya salah ya. Nah, ini adalah detail pembahasan. Kalian bisa pause terlebih dahulu. Latihan soal terakhir. Berasal dari nama Latin Citrus maxima, jeruk Bali mempunyai nama yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Jeruk Bali merupakan sebuah khas dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, India, Cina Selatan, dan beberapa daerah di Florida, Australia Utara, serta Caledonia. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Food Science and Technology, jeruk Bali kaya akan senyawa bioaktif yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesehatan jantung dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan paragraf di atas, penggunaan huruf miring yang salah terdapat pada kalimat nomor, catatan hanya diisi dengan angka, contoh 2. Oke, yuk kita bahas sama-sama. Kalimat pertama, pada kalimat pertama ini penggunaan huruf miringnya sudah benar, yaitu pada nama ilmiah Citrus maxima. Pada kalimat kedua, ini tidak ada kata yang perlu ditulis dengan huruf miring. Kalimat ketiga ini terdapat tulisan jurnal, yaitu Journal of Food Science and Technology yang harus ditulis dengan huruf miring, karena merupakan nama jurnal yang dikutip, sehingga tulisan pada kalimat ketiga ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah 3. Nah, ini adalah detail pembahasan yang bisa kalian post terlebih dahulu dan screenshot ya StudyMates. Wah, tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Yuk kita ulas lagi apa aja yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi, huruf miring digunakan sebagai 1. Penulisan judul buku, jurnal, dan nama majalah. 2. Untuk menuliskan kata ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Untuk menegaskan huruf atau bagian kata dalam kalimat. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran, textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan semangat untuk para pejuang SNMPT. Dadah!